Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Widya Citra Noli Tanjung, CPNS Latsar Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, kelompok 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi agenda 2, tentang aneka, di mana aneka adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tapi, khusus untuk di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Sebelum kita membahas lebih dalam, ada 4 materi pokok dalam akuntabilitas yang harus kita bahas. Pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Materi pokok pertama, kita akan bahas tentang konsep akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lalu, kita harus tahu aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, result oriented, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang keempat, membutuhkan laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah improve performance, memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik ada 2, vertikal dan horizontal. Di mana vertikal, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder, di mana akuntabilitas personal adalah nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antar PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang terakhir, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Materi pokok yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme akuntabilitas. Ada 4 dimensi akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Yang terakhir, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Ada 3 mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Pertama, perencanaan strategis, RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP,
Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja atau LAKIP. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus tahu nilai-nilai dasar akuntabilitas. Apa sih nilai-nilai dasar akuntabilitas? Nilai-nilai dasar akuntabilitas ada 9. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya, memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab, responsibilitas. Responsibilitas institusi dan perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan yang bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal yang tidak dapat dipercaya. Ketujuh, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kedelapan, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjadi stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Lalu, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Setelah itu, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Lalu, berikan laporan secara lengkap. Dan terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Dari pokok ketiga, kita akan membahas tentang akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi adalah transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, informasi publik. Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi menjadi 2, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan, perlu dirahasiakan, yang didasarkan pada undang-undang kepatutan kepentingan umum. Perilaku korup, penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Sedangkan penggunaan sumber daya milik negara, setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipenya ada keuangan dan keuangan. Cara mengidentifikasinya, tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Materi pokok terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan dan korupsi. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS melapor setiap pelanggaran kode etik. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS melapor setiap perilaku curang
atau korup. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Mengambil keputusan yang akuntabel, mampu mengutamakan kepentingan umum, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil, akuntabel, dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Sekian, terima kasih.